Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadirin wal hadirat, rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, menghadirkan kita di alam ini adalah untuk suatu tujuan yang mulia, tujuan yang dengannya Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat, Allah turunkan kitab, Allah turunkan para nabi, Allah utus para nabi dan rasul, yakni untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun kehidupan di dunia penuh dengan ujian. Dahulu bapa dan ibu kita, Adam dan Hawa, berada di dalam surga, kenikmatan yang tiada tara. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, bahkan terbetik dalam hati manusia. Tapi dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla turunkan Adam dan Hawa ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menguji kita. Siapa yang terbaik amalan di antara kita? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang terbaik amalannya di antara kita. Namun namanya manusia, Pak, tetap manusia. Ada kalanya kita diuji, kita tahan, kita sabar, kita tetap bersyukur, tawakal. Tapi ada kalanya kita ini apa, Pak? Juga ngedrop. Kadang futur dan seterusnya. Makanya kita perlu memahami resep nabawi, bagaimana Nabi SAW menyelesaikan sebuah masalah, agar masalah-masalah yang mendera dalam kehidupan kita ini mudah, ringan, ya. Tidak perlu ada sesuatu yang kita risaukan. Contoh yang nyata dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Jaa a'rabiyyun fabala fil masjid. Ada seorang Arab Badui datang ke masjid lalu kencing.
Faqama ilaihi ba'dul qaum. Lalu para sahabat ingin melarang orang Arab Badui ini. Tapi Nabi katakan, da'uhu wa la tuzrimu. Biarkan, jangan putus kencingnya. Tatkala selesai kencing, maka Nabi meminta satu ember air, menuangkan ke dalam bekas kencing itu. Ya. Selesai masalah. Ya. Coba bayangkan seandainya para sahabat waktu itu melarang orang Arab Badui itu. Kira-kira gimana yang terjadi, ikhwah? Satu, dia akan lari. Kencingnya akan tercecer kemana? Kemana-mana, malah ini bikin repot. Yang kedua, auratnya tentu akan terbuka. Ini pun mudarat. Karena itu dalam redaksi salah satu isi hadis itu, di mana orang Arab Badui ini tatkala melihat wajah-wajah para sahabat yang kurang bersahabat, tetapi lihat wajahnya Nabi SAW biasa saja, ya, hanya menasihati sesungguhnya masjid ini adalah untuk salat, untuk membaca Quran, untuk tasbih, tahmid. Tidak tepat untuk hal seperti itu. Maka apa ucapan orang Arab Badui? Allahumma arhamna wa Muhammada wa la tarhamna ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan kau rahmati selain kita berdua. Subhanallah. Orang bodoh, ikhwah, haknya adalah untuk kita ajarkan ilmu. Dia tidak tahu, dia harus diajarkan ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia mengerti, memahami. Kemudian orang Arab Badui itu tabiatnya keras. Memang hidupnya di tempat yang keras, di padang pasir yang panas, cuaca yang ekstrim, air sedikit, ya. Dan hidupnya berpindah-pindah, bahan makanan sedikit. Yang namanya kencing tuh biasa, Pak. Kebelet ya dimanapun dia berada kan, karena di padang pasir. Sehingga Rasulullah SAW memahami tabiat itu dan beliau dengan begitu mudahnya menyelesaikan masalah. Ya. Coba seandainya narasi yang dibangun adalah ada seorang yang menodai kesucian masjid, kan jadi ramai. Ya. Tapi inilah memahami orang. Kita perlu melihat karakter orang dan seterusnya. Kemudian kisah yang lain, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'dhi nisa'ihi. Rasulullah bersama salah satu istri beliau, dalam redaksi lain yakni Aisyah. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi suhfatin fiha ta'am. Lalu ada seorang istri Nabi yang mengirim satu mangkok berisi makanan. Dalam redaksi lain siapa? Zainab radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah, lalu Zainab mengirim makanan. Fadarabat allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Melihat ada pelayan yang membawa makanan itu, maka tangannya itu disenggol. Ya, tangannya disenggol. Ini cemburu, Pak. Aisyah cemburu kepada Zainab sehingga makanannya ditumpahkan. Ya. Fanfalaqat, lalu
mangkok itu kemudian tumpah. Thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfa wa yaqulu gharat ummukum. Lalu Nabi SAW mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Redaksi lengkapnya, pada waktu itu Nabi SAW sedang didatangi oleh tamu beliau, 2 orang. Tatkala beliau sedang berbincang-bincang dengan 2 orang sahabatnya ini, datang kiriman makanan dari Zainab. Maka Aisyah cemburu, Pak. Perempuan biasa cemburu, Pak. Lalu Aisyah mendorong makanan itu sehingga kemudian jatuh spontanitas. Maka Rasulullah dihadapkan dengan 2 keadaan. Yang pertama adalah memarahi istri di hadapan sahabat. Kalau dimarahi istri di hadapan sahabat, maka harga dirinya jatuh. Tapi kalau dibiarkan, nanti 2 orang sahabat itu menyangka ternyata rumah tangga Rasulullah tidak lepas dari yang seperti ini. Ini gimana ini solusinya? Coba antum bayangkan, antum ada tamu, istri antum berbuat seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Disandarkan apa yang dilakukan Aisyah itu berasal dari kecemburuan. Jadi wahai laki-laki, sadarlah bahwa ini adalah kecemburuan dan itu adalah wajar. Yang kedua, Nabi katakan bahwa Aisyah adalah ibu kalian, ummahatul mu'minin, sehingga tidak berhak kita untuk mempermasalahkan ibu kita. Ya, karena istri-istri Rasulullah memang tidak boleh dinikahi setelah Nabi wafat. Karena kedudukan istri Rasulullah adalah ibu dari seluruh kaum muslimin. Hal yang seperti ini sebetulnya bisa menjadi polemik dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Tapi Rasulullah kemudian dengan mudahnya mengatakan gharat ummukum. Ya sudah, selesai masalah. Ya. Contoh yang lain. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, tatkala Rasulullah SAW beliau pulang ke rumah dalam keadaan lapar, maka Nabi bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan? Apakah ada makanan? Maka dijawab Aisyah, tidak ada kecuali khubz, yakni roti gandum, Pak. Keras, roti model Arab zaman dulu itu kan keras. Ya kayak roti kita, empuk. Lalu Nabi bertanya, hal min idam, apakah ada lauk? Maka Rasulullah maka Aisyah menjawab, tidak ada, illa qalilum minal khal, kecuali sedikit dari cuka. Tahu cuka? Cuka itu lauk atau bukan? Aisyah mengatakan adanya cuka. Maka Rasulullah katakan, ni'mal idamu al-khal, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Coba antum pulang dalam kondisi lapar. Ya, biasanya kalau lapar gimana? Nyari-nyari kan makanan. Gak ada makanan, Pak. Ya, kalau zaman sekarang gampang. Orang lapar tinggal pesan, buka handphone, dapat makanan, Pak, ya, datang.
Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman ini adalah kemudahan akses. Ya. Rezeki kita itu Masya Allah gampang sekarang. Makan lapar tinggal manfaatkan teknologi, datang makanan. Kalau zaman dulu nggak ada makanan, ya nggak ada Pak. Kalau orang sekarang ya bingung mau makan apa. Kalau orang dulu bingung mau makan apa, cuman beda versi. Kalau orang sekarang sudah ini udah pernah. Kalau orang dulu bingung mau makan apa karena nggak ada dimakan. Insya Allah. Nah, Rasulullah SAW lapar. Tidak ada makanan kecuali roti dari gandum. Bertanya kepada Aisyah, apakah ada lauk? Dijawab cuma ada cuka. Cuka itu lauk bukan Pak? Bukan. Tapi Nabi SAW selesaikan masalah itu. Ni'mal idamu al-khal. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Ya. Coba kalau ini tidak kita selesaikan, orang yang namanya sedang lapar, pikirannya beda Pak. Orang lagi lapar tuh udah kacau dah. Ya. Mungkin emosi, mungkin apa. Ya. Ini bisa menjadi pemantik masalah. Tapi dengan entengnya Nabi SAW kata, ni'mal idamu al-khal. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Selesai masalah. Ya. Inilah qanaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau kita punya masalah, sesuatu yang besar dikecilkan, sesuatu yang kecil anggap nggak ada. Ya. Dalam kehidupan kita akan selalu diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan tetangga, diuji dengan teman, relasi kerja, dan seterusnya. Dan pasti yang namanya manusia itu tidak sempurna Pak. Ada kekurangan, ada aib. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Kita selesaikan dulu diri kita. Bagaimana caranya? Masalah-masalah yang kecil, bukan perkara dosa besar, bukan kekufuran. Ya sudah, jangan terlalu kita besar-besarkan. Inilah yang dikenal oleh ulama dengan taghaful. Ya, kalau antum punya akhlak ini, antum akan bahagia. Enggak ada makanan kecuali cuka. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Antum lapar, enggak ada makanan kecuali tempe, tahu, sambal. Senikmat-nikmat lauk adalah itu. Coba kalau kita mengeluh, kita sampaikan kepada istri kita, karena memang enggak ada, ini akan jadi masalah. Ya. Misalkan kita punya tetangga, punya pohon, ya, daunnya berserakan, ya, masuk ke pekarangan kita. Ya, gimana itu Pak? Sehari, 2 hari, 3 hari sih nggak apa-apa ya. Tapi sering. Kalau hal ini kita sampaikan, sering kita sampaikan, bisa jadi kita akan bermasalah. Tapi dia tetangga. Yang Nabi SAW sampaikan, kita harus berusaha menghormati tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Terus gimana Ustaz? Ya udah, pura-pura antum nggak tahu aja, antum sapu, selesai masalah. Ya. Kalau belum bisa, ya udah nanti, kan gitu. Ya. Nah, inilah taghaful. Kita bermuamalah dengan orang,
Ada perbedaan, ada selek sedikit, biasa Pak, hidup. Dalam beragama begitu beda, biasa Pak. Ya. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdebat dengan Imam Yunus As-Sadafi, berdebat. Lalu Imam Syafi'i lebih unggul. Ya. Maka setelah selesai diskusi itu, perdebatan itu, maka Imam Syafi'i menggandeng tangan Yunus, "Ya Yunus, sesungguhnya kita berbeda dalam beberapa masalah, tetapi jauh persamaan kita jauh lebih banyak. Afala nakunu ikhwanan ya Yunus? Apakah kita masih saudara wahai Yunus?" Apa kata Yunus? "Ya Imam, enggak mungkin saya tidak bersaudara dengan engkau." Seleknya hilang, Pak. Ya. Seperti itulah hendaknya kita sebagai seorang muslim. Kalau ada seorang muslim yang baru masuk Islam, misalkan di sini di masjid kita Al-Hikmah, baru ada orang baru masuk Islam, Pak. Syahadat di depan kita ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam. Kita senang enggak, Pak? Senang enggak? Antum nih konek apa enggak sih? Senang, Pak. Orang baru masuk Islam kita begitu senang, kita begitu bangga, kita terharu. Kenapa dengan saudara semuslim kita yang puluhan tahun sudah muslim, puluhan tahun sudah sholat, bahkan dia mungkin punya amalan-amalan yang Masya Allah, yang hanya Allah yang tahu. Kenapa kita kadang ada masalah sedikit, beda sedikit tuh, wah nggak kelar-kelar, Pak. Ya, ini perbedaan dalam kehidupan itu adalah sebuah sunnatullah. Ya. Allah hanya meminta kepada kita agar kita sama dalam akidah, agar sama dalam akidah. Tapi dalam permasalahan fiqhiyah, ijtihadiyah sangat mungkin berbeda, Pak. Jangankan para ulama zaman dahulu, satu orang seperti Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i, sama-sama Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, beliau menyebarkan madhabnya, faham beliau dalam memahami fiqh. Begitu beliau ke Mesir sampai beliau wafat, beliau punya pendapat baru yang menyelisih pendapatnya yang dulu. Makanya ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Pendapat beliau yang lama, pendapat beliau yang baru. Satu orang berubah haluan, Pak. Ya. Maka yang namanya perbedaan termasuk dalam din kita adalah hal yang wajar. Jangan dianggap sebuah hal yang besar, kecuali perkara akidah, hak dan batil. Tapi kalau dalam perkara-perkara fiqhiyah, ijtihadiyah, paling banter kita katakan saya benar, kamu salah. Dia pun mengatakan kamu salah, saya yang benar. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muslimun. Bagi kami amalan kami, bagimu amalanmu, kami sama-sama, kita sama-sama muslim. Kan begitu, Pak. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang perbedaan ini luar biasa, Pak. Ya. Al-Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik di Madinah. Tipe madrasahnya adalah ahli hadis. Begitu beliau ke Baghdad bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Yusuf Asy-Syaibani, beliau berguru kepada beliau, lebih mengedepankan ra'yu. Ya. Maka beliau kemudian mengakomodir antara dalil
dan akal, antara nakal dan akal. Maka kemudian muncul sebuah ilmu yang luar biasa dalam Islam. Ya, ini apa? Usul fiqih. Ya. Nah, sudahlah, kita jangan terlalu membesar-besarkan perkara-perkara yang seperti itu. Hatta para ulama mereka berbeda pendapat, itu biasa. Hati mereka lapang. Ya. Kita ambil contoh sajalah. Hadis Nabi SAW, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian turun sujud, maka jangan turun seperti turunnya unta. Sampai penggalan ini disepakati ulama sahih. Tapi tambahan, falyadha yadayhi qabla rukbatayhi, letakkan tangan dulu baru kaki. Ini lutut. Atau letakkan lutut dulu baru kaki. Ini mukhtalafun fihi, diperselisihkan ulama. Ya. Terus bagaimana para ulama memahami itu? Antum lihat, onta itu kalau turun sujud apanya dulu, Pak? Kaki depan apa kaki belakang? Kaki depan apa kaki belakang? Kalau penasaran pergi ke Ragunan. Lihat tuh. Turun pakai kaki depan, baru ke belakang. Pertanyaannya, yang di depan itu kaki atau ke tangan? Kaki apa tangan, Pak? Yang kaki angkat tangan, yang tangan angkat kaki. Dalam bahasa Arab pun bisa disebut yang depan itu tangan, yang belakang itu kaki, bisa memang. Tidak dipungkiri dalam bahasa Arab bisa disebut seperti itu. Sehingga kalau di depan itu dihukumi tangan, berarti kita harus turun dengan kaki, kan disuruh menyelisihi turunnya unta. Oke. Tapi jadi iskal, unta itu hewan berkaki berapa, Pak? Berkaki 2 atau berkaki 4? Berarti yang depan itu kaki apa tangan? Kaki. Berarti kita disuruh turun dengan kaki apa tangan? Kita kan menyelisihi unta. Berarti kita disuruh turun dengan kedua tangan. Ya. Para ulama berbeda pandangan. Biasa, Pak. Biasa. Ya, antum mau turun pakai tangan monggo, antum mau turun pakai lutut boleh. Kecuali antum turun pakai kepala dulu ya. Ini madhab baru ya. Jeduk ya. Nah. Contoh lagi Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kullu dhi nabi minas siba fa akluhu haram. Semua hewan yang buas dan memiliki taring, maka makannya haram. Memakan hewan yang seperti ini hukumnya haram. Hewan buas bertaring, oke. Hewan itu ada yang hidup di air, ada hidup yang di darat. Maksud Nabi ini hewan darat atau hewan air? Karena kalau ikan, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, uhillat lana maytatani wa daman, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun wa ammal maytatani fal hut wal jarad, adapun 2 bangkai, yakni bangkai ikan dan belalang. Maka ikan meskipun buas, meskipun bertaring, hukumnya halal. Seperti ikan hiu, Pak. Halal apa haram? Halal, karena dia ikan. Berarti maksud Nabi ini hadis berkaitan dengan binatang darat. Oke, selesai masalah. Udah nggak usah permasalahkan binatang air. Karena itu memakan daging harimau, singa, ya, dan semacamnya hukumnya haram.
Yang jadi masalah adalah buas, tapi ini ikut binatang darat atau binatang air? Seperti apa, Pak? Buaya. Buaya itu buas, oke. Bertaring, taring. Dia dihukumi binatang darat atau binatang air? Kalau dihukumi binatang darat haram. Kalau dihukumi binatang air halal. Antum ikut pendapat yang mana ini? Kan itu para ulama berbeda pendapat. Meskipun dalam hadis yang sama, tetapi dalam meletakkan kasus per kasus kadang berbeda. Kan itu pendapatnya Imam Ahmad. Timsah, ini buaya, itu binatang air sehingga halal. Ya. Pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang lain, ya, itu termasuk binatang darat karena dia bernafas menggunakan apa? Paru-paru atau insang? Paru-paru. Sehingga mau tidak mau lebih banyak di darat daripada di air. Maka dia dihukumi binatang darat sehingga haram. Ya. Nah, meskipun kita sepakat bahwa buaya darat itu haram ya Pak ya. Nah, kita sepakat Pak, itu sepakat ya, nggak ada khilaf ya. Buaya darat. Para ulama biasa Pak berbeda. Tinggal bagaimana kita punya ilmu, kita terapkan. Kotoran hewan yang hewannya itu tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Itu ulama sepakat. Seperti kotoran tadi, kotoran singa, kotoran harimau, itu najis Pak. Kotoran luwak, luwak itu jelas bertaring dan dia buas kan Pak? Kotorannya najis, nggak ada ini lagi Pak, nggak ada khilaf lagi. Kotorannya luwak itu najis. Yang jadi masalah luwak itu makan kopi. Kopinya keluar karena biji kopi itu keras, sehingga keluar masih dalam bentuk seperti itu. Lalu dibuat kopi. Jadi kopi luwak mahal Pak. Ini hasil kopinya tuh halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Bapak penyuka kopi ya. Nah, halal apa haram? Tadi kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, ulama sepakat najis. Kalau dihukumi najis, semua yang najis itu hukumnya haram. Ya, ini contoh saja ya. Air kencing kita atau kotoran kita itu haram karena najisnya najis ain. Najis ain. Jadi bendanya itu memang najis. Tapi apakah dia najis ain ataukah mutanajjis? Mutanajjis itu sesuatu yang suci, bersih, kemudian tercampur dengan benda najis. Seperti misalkan kelereng. Kelereng itu kan suci, dimakan, masuk anak kecil ya, masuk. Kemudian kotor dalam akhirnya buang kotoran, keluar dalam bentuk kelereng. Kelerengnya dicuci Pak. Kelereng itu kembali bersih, suci ataukah masih najis? Suci. Oke, suci. Sepakat ya? Kelereng kalau udah dicuci bersih lagi, sepakat? Nah, oke. Apakah biji kopi tadi seperti itu atau tidak? Yang menarik adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sejak ratusan tahun lalu Imam Nawawi hidup di zaman abad ke-7 Hijriah. Imam Nawawi
Beliau mengatakan, ya, dalam salah satu kitab beliau, apabila ada suatu makanan yang keras sehingga tidak bisa dicerna dan terkena najis lalu keluar dalam bentuk seperti itu, apabila dicuci, dibersihkan, maka menjadi suci. Kalau suci, maka menjadi halal. Mungkin ada iskal lagi. Kalau kelereng memang kotoran itu tidak meresap, ya Pak ya? Nah, yang jadi masalah kalau biji kopi itu meresap atau tidak? Terjadi fermentasi. Ini yang jadi masalah. Apakah dia dihukumi najis ain atau mutanajis? Ya. Nah, tapi MUI kemudian sudah meneliti dan memberikan fatwa suci sehingga halal. Ya, tapi kalau kita ngopinya hanya kopi sasetan, kopi luwak gitu, sasetan itu halal insyaallah. Karena bukan kopi luwak yang seperti itu. Karena itu harganya mahal ya Pak ya. Nah, sesama muslim kalau ada perbedaan biasa Pak, biasa, gak ada masalah. Jangan itu jadikan sebagai polemik yang berkepanjangan ya. Memang realita fikih itu seperti itu. Bagaimana ulama berbeda pandangan, berbeda analisa, disitulah ijtihad para ulama ya. Nah, seperti Rasulullah SAW tadi menyikapi dengan gampang saja. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, hadis Bukhari Muslim, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah yakni salah satu kabilah Yahudi. Sudah terjadi kesepakatan damai, sudah ada MOU tidak boleh saling menyerang dan sebagainya, tapi kemudian mereka berkhianat dengan memasok senjata mendukung suku-suku Arab untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka ini adalah pengkhianatan terhadap janji. Maka Rasulullah mengirim pasukan ke Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian salat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Sebagian sahabat menyangka secara tekstual, pokoknya kita nggak boleh salat asar kecuali di tempat di perkampungan Bani Quraidah. Sampai masuk waktu maghrib nggak sholat Pak. Asar sudah adzan, sudah waktunya sholat, sampai waktu maghrib. Sebagian sahabat tidak, maksud Nabi tidak seperti itu. Kita sholat asar tetap di waktunya, tetapi kita bersegera ke Bani Quraidah. Jadi kalian itu sholat asar ya harus sudah sampai sana gitu. Sehingga sebagian sahabat sholat asar di jalan, sebagian sahabat sholat asar sudah di waktu maghrib. Selesai masalah Bani Quraidah, sahabat bercerita kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi di antara mereka. Ada yang sholat asar di waktu asar, ada yang sholat asar di waktu maghrib, karena memahami ucapan beliau tadi. Maka Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satunya ya. Beliau tetap membiarkan hal itu terjadi. Kemudian di antara perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat Pak, seperti tatkala ada sebagian sahabat safar ya, di tengah malam yang gelap gulita ya, datang waktu subuh dan mereka tidak tahu arah kiblat ya. Kalau sekarang kan ada kompas, ada ya, apalah yang bisa dijadikan wasilah untuk mencari kiblat. Kalau zaman dulu hanya melihat bintang, Pak. Kalau mendung ya nggak kelihatan udah. Akhirnya di waktu subuh mereka ya sudah sholat, yakin ngarep ke sana, oke.
Setelah selesai sholat subuh mereka ya biasa. Akhirnya terbit matahari. Baru ketahuan kalau mereka sholat tidak menghadap kiblat. Sebagian sahabat mengulang sholat, sebagian sahabat tidak mengulang sholat. Tatkala sampai ke Madinah, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begini ceritanya Rasulullah. Di antara kami ada yang mengulang sholat, ada yang tidak. Maka Rasulullah katakan kepada yang mengulang sholat, ya, bagi kalian dapat dua pahala. Adapun yang tidak mengulang, Nabi katakan, ya, as-sabtas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Sesuai sunnah atau dapat dua pahala? Dapat dua pahala? Ada pendapat lain? Nah, dari situ para ulama berbeda pendapat. Yang lebih afdol adalah dapat dua pahala. Ya. Ini yang diambil dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama yang lain, dan ini pendapat jumhur, adalah sesuai dengan sunnah. Tapi yang menarik adalah Rasulullah SAW tidak menyalahkan para sahabat, ya. Dan ini mungkin bisa terjadi di antara kita, ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengolah itu, tidak menjadi sebuah sumber masalah, konflik. Karena memang yang namanya manusia punya tingkat pemahaman, tingkat analisa yang berbeda-beda. Kisah yang lain, bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah dengan mudah, ya. Hadis Bukhari Muslim. Udah adzan ya? Udah adzan? Adzan dulu. Ya udah, biar penasaran nanti kita bahas setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Amma ba'du. Selain bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap masalah yang kita hadapi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Selain daripada kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Maka kita perlu punya perangai akhlak taghaful, di mana kita tidak terlalu mempermasalahkan perkara-perkara yang kecil, yang masih bisa kita tolerir. Lihat bagaimana Rasulullah SAW tadi, ya, cukup dengan mengatakan ni'mal idamu al-khal, senikmat-nikmat lauk adalah cuka, selesai masalah. Tatkala ada seorang Arab Badu yang kencing di masjid, da'uhu wa la tuzrimu, biarkan, jangan putus kencingnya, siram air, selesai masalah, ya. Rasulullah SAW pernah mendatangi Aisyah, bertanya apakah ada makanan. Kata Aisyah, tidak ada. Coba, Rasulullah tidak ada makan. Maka Nabi katakan, inni idzan shaimun, kalau begitu saya puasa. Ini puasa sunnah. Dari situ ada faedah bolehnya mengakhirkan niat dalam puasa sunnah. Antum habis sholat subuh
Pulang ke rumah tidak ada makanan, meniatkan hari itu untuk puasa. Tapi kalau udah ngopi dulu nggak ada makanan, ya nggak bisa Pak. Karena puasa itu adalah wajib mudayyak, yang kewajiban itu sempit, dimana tidak bisa dilakukan kecuali dalam waktunya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak bisa dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Waktunya harus seperti itu. Itu wajib mudayyak. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW diberikan hadiah rida Najrani dari Najran. Beliau pakai, lalu lewat di belakang Nabi ada orang Arab Badui menarik kerah baju beliau, tarik kencang Pak, sampai kata Anas, aku melihat ada bekas tarikannya, sampai ngecap Pak, jadi kencang tarikannya. Begitu Nabi menoleh, Nabi tersenyum karena tahu yang narik siapa? Orang Arab Badui. Lalu Nabi bertanya, apa maumu? Dia jawab, a'tini min mali alladhi indak, berikan harta Allah yang ada padamu. Lalu Nabi minta sahabat untuk memberikan hadiah kepada orang Arab Badui itu. Selesai Pak. Ya. Karena Nabi betul-betul tahu orang Arab Badui orang bodoh, jahil. Memang perangainya begitu Pak. Kalau diladenin gak akan selesai. Maka Nabi tersenyum. Ya. Seperti itu Pak. Jadi luar biasa Nabi SAW mengolah emosi beliau menjadi hal yang positif. Ya. Coba seandainya kita, ini kan lagi musim hujan ya Pak ya, antum sudah pakainya rapi, mau berangkat kajian, naik motor, tiba-tiba ada motor yang kenceng, ada genangan air nyiprat ke pakaian antum. Kira-kira gimana? Kata-kata mutiara apa yang keluar tuh? Balas juga, apa yang perlu dibalas? Dia kejar kita, mau diapain gitu? Ya sudah. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mensifati hambanya Ibadur Rahman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Allah firmankan, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, apabila mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati, tawadu. Apabila orang-orang bodoh berbicara, dia hanya menjawab dengan salam, dengan ucapan-ucapan yang menenangkan, yang memberikan kedamaian. Ya. Kadang kita dihadapkan dengan omongan orang, Pak. Ya. Hidup tidak lepas dari omongan orang. Dulu waktu kita nggak rajin sholat, apa sholat apa? Begitu rajin sholat, Pak Ustadz sholat ya? Nggak pernah lepas dari orang. Ya. Makanya ada kisah tentang Juha. Antum tahu Juha? Allahu a'lam. Ya. Tapi ini biasa diceritakan di bangsa Arab hanya untuk menggali hikmah. Di mana Juha dan ayahnya menaiki keledai. Ini masal saja, dalam bahasa Arab namanya cerita-cerita yang ya, untuk memberikan pelajaran begitu. Fiksi. Juha naik keledai, maka orang mengomentari, ini keledai kecil dinaikin dua orang.
Enggak berperi kebinatangan. Mendengar omongan orang seperti ini, akhirnya Juha dan bapaknya turun. Turun. Lalu ketika keduanya turun nggak pakai keledai, dikomentari, Pak. Itu punya keledai nggak dinaikin, cuma dituntun doang. Mendengar itu akhirnya bapaknya naik kuda Pak di atas. Bapaknya naik keledai, anaknya nuntun. Dikomentarin orang, ini bapak kurang ajar, anaknya suruh nuntun, bapaknya enak-enakan. Mendengar itu bapaknya nggak enak, turun, anaknya yang naik. Ini lebih kurang ajar nih ya. Ini memang begitu, Pak. Ghayatun nas, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu tujuan yang nggak akan pernah tercapai. Ya, makanya Rasulullah SAW biasa, udah lepaskan saja semua omongan-omongan orang itu. Selama kita benar, sudah jalan saja. Ya, ini ciri ibadur rahman. Kemudian hilangkan kebencian dalam diri kita. Apa sih yang akan kita benci? Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kalau kita mau benci yang ini, Pak. Ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul itu mengikuti semua keinginan kalian, kalian akan berat. Kalau Rasul mengikuti semua keinginan sahabat, justru sahabat yang akan berat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menghias-hiasi di dalam hati kalian itu cinta terhadap keimanan. Dihiasi dalam hati kalian cinta terhadap keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat kalian benci terhadap kekufuran dan kemaksiatan, kefasikan dan kemaksiatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat itu memberikan pelajaran kepada kita, kalaupun kita mau membenci, tidak tidak sukalah terhadap kekufuran. Tidak sukalah kepada maksiat atau kefasikan, maksiat yang dilakukan terang-terangan. Tapi kalau itu bukan hal semacam itu, ada beda pandangan, beda pendapat, udah biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, beda ide, beda wacana, biasa. Jangan karena ide kita tidak dipakai, ide orang lain dipakai, muncul hasad. Apalagi perkara dunia, yang sono punya mobil baru, yang sini enggak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Dah, lepaskan semua. Jangan kita memandang orang punya kelebihan, kok dia bisa begini, kok dia begitu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah. Wala tansahul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Punya teman dekat, Masya Allah, lalu ada selek sedikit, gak temenan lagi. Apa ini? Wala tansahul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Kepada istri, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi Allah berikan kebaikan yang banyak padanya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu tapi itu baik buat kita. Sudah lepaskan. Kesalahan teman kita, kesalahan anak kita, istri kita, selama bukan kekufuran, bukan kemaksiatan, sudah. Dengan teman biasa. Tapi Ustaz, kadang kita bermuamalah tetap saja tetap aja hati itu enggak bohong. Kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Kita lupa tuh susah lupanya. Maka Allah Azza wa Jalla sudah mengapresiasi meskipun seperti itu. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa surga Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi yang menginfakkan hartanya tatkala lapang, tatkala sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Sekedar kita menahan amarah, itu ciri orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ini lebih tinggi lagi, Pak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita hanya menahan amarah, tadi kita udah pakainya bagus, pakaian rapi, kecipratan air, kita nahan, enggak ngomong kata-kata mutiara saja sudah bagus, Pak. Apalagi memaafkan. Antum tahu kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana baiknya Abu Bakar Siddiq kepada sahabat Mistah bin Athathah. Keluarga Mistah selalu diberi sokongan material, moral oleh Abu Bakar. Tapi tatkala ada fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, apa? Aisyah dituduh selingkuh dengan sahabat. Siapa? Sahabatnya namanya siapa? Sofwan bin Mu'attal. Mistah terpengaruh omongan-omongan orang munafik. Itu yang membuat Abu Bakar Siddiq sangat, orang yang selama ini dia berikan kebaikan ternyata malah membalas dengan kurang baik. Maka Abu Bakar bersumpah, wallahi saya tidak akan lagi memberikan kepada Mistah. Turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyu'tu ulil qurba. Janganlah orang yang memiliki kelebihan di antara kalian dia bersumpah tidak akan memberi kepada orang-orang, di antaranya adalah kepada keluar wal masakin, kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Ayat itu ditujukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar kemudian menarik ucapannya dan selalu mendukung memberikan kebaikan kepada Mistah. Pak, antum berikan kebaikan, dia membalas atau tidak, Allah yang Maha tahu. Keikhlasan yang tertinggi dalam amal kita, tatkala kita berbuat baik kepada orang, kita tidak menginginkan balasan. Bahkan sekedar kata terima kasih kita tidak mengharapkan. Dalam surah Al-Insan Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi makan hanya untuk wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak menginginkan balasan ataupun hanya sekedar kata terima kasih. Pak, tatkala antum memberikan sesuatu kebaikan kepada orang, yakin Allah tahu, yakin Allah pasti membalas meskipun dia tidak mengucapkan terima kasih, meskipun dia tidak membalas kebaikan antum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Siapa yang beramal meskipun sekecil biji dzarrah, Allah akan berikan pada dia. Ya. Makanya pepatah Jawa mengatakan becik ketitik olo ketoro. Kebaikan itu tidak akan ada yang hilang. Tidak ada yang hilang, Pak. Antum beramal sekarang, pasti akan Allah berikan nanti. Yang penting antum ikhlas, yang penting antum tidak menyebut-nyebut kebaikan antum. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit wal adha, dan memberikan ya ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ya. Tapi Ustaz, tetap saja namanya manusiawi, belum bisa maafin. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat wajah Wahsy. Antum tahu siapa Wahsy? Wahsy tahu? Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Di mana Hamzah ditombak oleh Wahsy, kemudian oleh Hindun dadanya dirobek, diambil jantungnya, dipotong hidungnya. Luar biasa, Pak. Itu membuat Nabi SAW sedih. Maka tatkala Wahsy sudah masuk Islam, pernah berhadapan dengan Nabi, lalu Nabi melihat wajah Wahsy, lalu teringat Hamzah. Maka Nabi meminta kepada Wahsy jangan di hadapan beliau. Itu manusiawi. Tapi antum jangan punya prinsip saya tidak akan berbuat baik lagi kepada dia, saya tidak akan lagi bergaul dengan dia, saya tidak akan lagi membuka obrolan dengan tetangga saya yang pernah menyakiti saya. Jangan ya. Lepaskan energi-energi negatif itu. Salah satu kiatnya adalah memperbanyak tasbih. Allah sebutkan dalam surah Taha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Perbanyaklah kalian memuji Allah, bertasbih, mensucikan Allah ketika sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Wa min ana'il laili wasabbihu wa atrafan nahari la'allaka tarda. Dan ketika di siang hari, di pertengahan malam dan siang hari, mudah-mudahan kamu ridho. Kalau antum sampai sekarang masih ada hal yang membuat hati antum berat, perbanyak tasbih. Pagi, sore, malam, siang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu akan membuang semua energi negatif, emosi, kemarahan yang masih sampai sekarang ada. Subhanallah, subhanallah. Dan hati kita insya Allah akan lapang, dan masalah akan segera selesai. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan antum mendapatkan faedahnya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada istilah yang kefasikan, Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. kemaksiatan. Jadi ingin tahu bagaimana sih contoh-contohnya, apa cirinya kefasikan, contoh-contohnya apa, ya berapa kita paham. Nah, yang kedua silakan. ini mengenai masalah kebohongan. Kalau tadi kan menggunakan jadinya Rasulullah cuka lebih enak daripada Cuka, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. apa itu benar. Nah, Apa kadang-kadang kan ini, kadang-kadang belum Islam ini kebaikan, tapi tak memberikan. nah, masya Allah. Iya. Bagaimana contoh kekufuran, kefasikan dan maksiat? Jadi kalau kita membenci sesuatu, benci yang ini, Pak. Ya. Benci kekufuran. Contoh, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kufur orang yang mengucapkan Allah itu ada tiga. Karena dia menjadikan Tuhan selain Allah.
Ini adalah perbuatan syirik. Maka kita benci kesyirikan itu. Perbuatan syirik kita benci. Inilah waktunya kita benci, Pak. Ya. Ada orang beribadah kepada selain Allah, antum benci. Ini waktunya sekarang benci. Antum punya energi negatif, tumpahkan dalam ini. Ini saatnya antum benci. Ya. Bukan lagi saatnya enggak, ini saatnya antum benci. Allah berikan ruang untuk membenci sesuatu, kekufuran. Tapi meski demikian, kita harus menjaga hubungan baik. Kita harus menjaga hubungan baik. Apa dalilnya? Dalam surah Luqman, Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu memaksamu berbuat syirik, maka jangan taat. Tapi bergaulah dengan orang tua dengan cara yang baik. Dalam hubungan duniawi harus tetap baik dengan orang tua. Tapi dalam akidah ini, no, nggak bisa. Tawar-tawar lagi. Kita punya tetangga non muslim, akidah la ilaha illallah dengan trinitas, no, nggak bisa. Kok Pak nggak mengucapkan selamat Natal? No, ini akidah. Lakum dinukum waliyadin, ini akidah saya nggak boleh mengucapkan itu. Ya. Tapi dalam hubungan bertetangga, dalam perkara duniawi, ya kita tetap baik. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berbuat adilah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi benci kekufurannya itu. Tapi dia sebagai manusia, kita tidak benci, Pak. Kalau dia sakit, kita boleh jenguk? Boleh jenguk. Kalau dia butuh pertolongan, diantar ke rumah sakit, antum antar? Duniawi, antum antar. Tapi berbicara akidah, enggak. Lakum dinukum waliyadin. Sama juga dengan pelaku maksiat. Ada orang berbuat maksiat judi, kita benci perbuatan judi dia. Tapi tatkala dia tidak berbuat judi, apakah dia kita benci? Tidak. Bahkan perlu kita doakan, kita ajak agar dia tidak berbuat judi. Kan begitu. Agar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terang-terangan. Ada orang yang sabu ayam, kita benci perbuatan itu dengan judinya. Tapi apakah perbuatan-perbuatan yang tidak dia lakukan tidak ada hubungannya dengan judi, kita benci? Tidak. Dia berbuat baik, dia dengan keluarganya baik, ya sudah. Itunya saja. Ketika dia salah. Kemudian kalau dia sudah bertaubat, apakah kita ungkit-ungkit? Kan tidak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Pernah dengar hadis itu? Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa mengatakan, "Wahai Adam, engkau yang membuat kita diusir dari surga." Kata Adam, "Wahai Musa, apakah engkau akan mencelaku dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagiku 50.000 tahun sebelum aku diciptakan?" Fahajja Adam Musa, kata Nabi, Adam memenangkan debat dengan Musa. Yakni ketika orang sudah bertaubat, sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya, sekarang sudah rajin sholat, sudah ente dulu mantan preman, udahlah jangan diisik-isik lagi. Ya. Tapi tidak boleh berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Tapi kalau sudah bertobat, ya sudah. Hidup ini seperti spion, Pak. Kita tetap melihat ke depan. Spion itu penting untuk melihat ke belakang. Tapi apa kita ngelihat belakang terus kan enggak? Ya, kita tetap hidup melihat ke depan. Kefasikan, maksiat itu kita benci sesuai kadarnya. Tapi kalau dia tidak berbuat maksiat, ya sudah. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Kefasikan yakni perkara dosa yang dilakukan terus-menerus atau terang-terangan. Ya. Karena Nabi SAW sampaikan kullu umati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam maksiat. Sudah maksiat terang-terangan. Itu yang Allah tidak suka. Ya, maka kita nasihati kita. Tapi kalau dia tetap seperti itu ya sudah. Ya, dosanya ditanggung oleh dia. Yang kedua tadi apa ya? Oh, Nabi SAW tidak berbohong dalam mengatakan ni'mal idamu al-khal. Ya, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Ini bukan dalam rangka berbohong, Pak. Kita pahami sebuah lafaz itu namanya bahasa dilalatus siyaq. Jadi konteks ucapan itu diucapkan oleh Nabi. Ya. Sebagian ulama memang secara zahir memahami hadis itu sehingga memang dianjurkan untuk mengkonsumsi cuka. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi cuka dari apa? Kebanyakan mereka mengatakan cuka yang berasal dari anggur. Anggur kemudian terjadi fermentasi menjadi miras. Setelah jadi miras dibiarkan lama-lama jadi cuka. Jadi halal, haram menjadi halal lagi. Ternyata banyak manfaatnya cuka itu. Sebagian ulama mengambil zahir hadis. Tapi sebagian ulama yang lain melihat kepada dilalatus siyaq. Dilalatus siyaq itu adalah ucapan yang diucapkan dalam konteks seperti itu. Nabi katakan senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Dalam arti ya kita harus menikmati apa yang ada, seperti itu. Bukan dalam rangka berbohong. Seperti seorang yang mengatakan yakhtubul asadu alal mimbar. Ada singa yang berkhutbah di atas mimbar. Bohong enggak, Pak? Bohong enggak? Apakah singa naik terus khutbah? Terbetik begitu? Kan tidak. Maksudnya adalah seorang khotib yang berapi-api, yang menggebu-gebu dalam berkhutbah sehingga seperti singa. Itulah konteksnya seperti itu. Jadi kita tidak memahami kata per kata, tetapi kapan ucapan itu diucapkan seperti itu. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya dilalatus siyaq. Ini sebuah ucapan dipahami pada momennya, bukan kepada penggalannya. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan ucap, mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla, kesalahan datang dari saya dan dari syaitan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.